Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nah, di sini kami akan mempresentasikan sedikit hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang teori medan Kurt Lewin. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, Bung Rehan Arlia, kemudian ada Kamilna, Rika Hijrah, dan juga Ramadhani dan Wiam Surya Mulado. Nah, langsung saja. Kurt Lewin ini dilahirkan di Rusia pada tahun 1890. Ia belajar di Universitas Freiburg, Munich, Berlin, dan mendapat gelar doktor di Universitas Berlin pada tahun 1914. Setelah ikut Perang Dunia Pertama, ia kembali ke Berlin dan bekerja sebagai instruktur dan asisten research pada lembaga psikologi, bekerja sama dengan Wertheimer dan Kohler pada tahun 1926. Dia diangkat menjadi guru besar dalam ilmu filsafat dan psikologi. Nah, pada waktu kekuasaan Hitler meningkat, ia pindah ke Amerika Serikat dan menetap di sana hingga akhir hidupnya. Nah, yang pertama itu ada struktur kepribadian, unsur-unsur pembentuk kepribadian. Lewin menggambarkan manusia sebagai pribadi berada dalam lingkungan psikologis dengan pola hubungan dasar tertentu. Pendekatan matematis yang dipakai oleh Lewin untuk menggambarkan ruang hidup disebut tipologi. Nah, yang pertama dari unsur-unsur pembentuk kepribadian itu ada ruang hidup atau life space. Nah, ruang hidup ini atau disebut juga dengan medan psikologis atau keseluruhan situasi adalah keseluruhan kumpulan fakta yang ada pada dalam suatu saat yang mempengaruhi atau menentukan tingkah laku. Ruang hidup merupakan potret sesaat yang terus-menerus berubah, mencakup persepsi orang tentang dirinya sendiri dalam lingkungan fisik dan sosialnya pada saat itu, keinginan, kemauan, tujuan-tujuan, ingatan tentang peristiwa masa lalu, imajinasinya mengenai masa depan, perasaan-perasaannya, dan juga lain sebagainya. Ruang hidup ini merupakan gabungan antara daerah pribadi dengan daerah lingkungan psikologis yang secara matematis dapat dirumuskan dengan RH sama dengan P tambah E, yang dimana RH adalah ruang hidup, P adalah daerah pribadi, dan E adalah lingkungan psikologis. Nah, kemudian ada daerah pribadi atau person area. Yang pertama itu ada daerah persepsi motorik atau perception motor area. Nah, menjadi daerah antara yang menghubungkan pribadi-pribadi dalam dengan lingkungan psikologis. Pribadi dalam mempengaruhi tingkah laku melalui fungsi motorik. Sebaliknya, lingkungan psikologis mempengaruhi pribadi dalam melalui proses persepsi. Lalu yang kedua ada daerah pribadi dalam atau inner personal area. Nah, inner personal area ini berisi aspek-aspek motivasional. Daerah ini dibatasi oleh daerah persepsi motorik sehingga tidak dapat berhubungan langsung dengan lingkungan psikologis. Aspek-aspek motivasional dalam pribadi dalam digambarkan dalam pecahan-pecahan yang disebut dengan sel. Saya Wiam Surya Mulado akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang pertama adalah aspek-aspek motivasional di dalam diri yang digambarkan dalam pecahan-pecahan yang disebut dengan sel. Sel yang berdekatan dengan daerah persepsi motorik disebut dengan sel perifer, sedangkan sel yang berada di tengah-tengah lingkaran disebut dengan sel sentral. Semakin dekat dengan persepsi atau lingkaran daerah persepsi motorik, dorongan motivasi itu semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku manusia atau tingkah laku manusia. Yang kedua ada daerah lingkungan psikologis. Daerah di dalam elips tetapi di luar lingkaran adalah daerah lingkungan psikologis. Ada dua, yaitu region dan boundaries. Yang ketiga adalah lingkungan non-psikologis. Lingkungan non-psikologis luasnya tidak terhingga sehingga seharusnya tidak mempunyai boundaries. Apa saja yang ada di dalam tetapi tidak menjadi stimulus bagi seorang, termasuk lingkungan non-psikologis berupa benda atau objek, fakta-fakta atau situasi sosial. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kami, yaitu dinamika kepribadian, yaitu energi,
tegangan, dan kebutuhan energi. Lewin berpendapat bahwa tiap gerak atau kerja itu pasti mempergunakan energi. Secara pribadi, pandangannya sebagai sistem energi. Energi yang menyebabkan kerja psikologis disebut dengan energi psikis. Yang kedua ada tegangan atau sering disebut dengan teksion. Tegangan adalah keadaan pribadi, keadaan relatif daerah dalam pribadi yang suatu terhadap daerah yang lain. Dalam hal ini, Lewin menyebut daerah itu sebagai sistem. Yang ketiga ada kebutuhan. Tegangan di satu sel meningkat karena munculnya kebutuhan. Misalnya, keadaan fisiologis seperti lapar, haus, atau seks. Atau keinginan seperti ingin bekerja, menghasilkan uang, atau bisa juga menyelesaikan tugas atau menghadiri pertemuan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian dari teori medan Carl Lewin. Jadi teman-teman, perkembangan kepribadian bagi Lewin itu adalah sesuatu yang konkret dan kontinu, yaitu nyata dan tingkah lakunya itu dilakukan secara terus-menerus. Usia dan tahap perkembangan dianggapnya tidak terlalu membantu memahami perkembangan psikologis. Kemudian konsep-konsep seperti diferensiasi, organisasi, dan integrasi itu lebih berguna dalam menggambarkan perubahan tingkah laku, alih-alih periodisasi perkembangan. Jadi bagi Carl Lewin ini konsep-konsep seperti diferensiasi, organisasi, dan integrasi ini lebih berguna di dalam perilaku ataupun tingkah laku seseorang. Kemudian yang selanjutnya ada perubahan tingkah laku. Jadi menurut Lewin, sejumlah perubahan tingkah laku yang penting terjadi sepanjang perkembangan, di mana semakin tumbuh seseorang, semakin banyak bergerak dan orientasi waktu semakin luas. Jadi, ketika seseorang semakin tumbuh, misalnya dari anak-anak ke masa remaja, maka ia akan semakin banyak melakukan suatu kegiatan yang pada masa kanak-kanak itu belum pernah dilakukannya. Dan orientasi waktu yang berbeda. Contohnya, ketika anak-anak mungkin ia tidur jam 9 malam. Lalu ketika dia beranjak ke masa remaja, ia mulai tidur jam 11 ataupun jam 10 malam. Organisasi. Nah, organisasi itu bertambahnya usia membuat orang semakin sadar pentingnya pengorganisasian. Misalnya, ketika anak-anak tentunya ia hanya melakukan interaksi dengan beberapa temannya. Misal kayak di lingkungan tempatnya tinggal, di lingkungan tempat dia tinggal. Kemudian sedangkan ketika sudah dewasa tentunya akan lebih banyak melakukan interaksi dengan banyak kelompok. Misalnya itu ketika kita di kampus tentunya akan banyak lagi tempat untuk bersosialisasi dan melakukan pengorganisasian dengan teman sekelas, yang sesama jurusan, dan sampai kepada kelompok lingkungan kampus yang mungkin berbeda daerah tempat tinggal, kemudian juga berbeda dari prodi ataupun jurusan yang diambil ketika ia melakukan pendidikan dalam perkuliahan. Diferensiasi. Jadi, diferensiasi itu adalah peningkatan jumlah bagian-bagian dari keseluruhan. Konsep saling ketergantungan yang terorganisir menjelaskan bagaimana daerah pribadi ke pribadi dan daerah pribadi dalam dan daerah lingkungan psikologis yang semakin terdiferensiasi, yang semakin jumlahnya itu jumlah bagian-bagian dari keseluruhannya itu semakin meningkat dan juga semakin otonom. Saya akan mempresentasikan tentang kelanjutan pembahasan dari teman-teman saya.
yaitu tentang aplikasi Zeigarnik effort. Zeigarnik adalah salah satu murid Lewin menemukan penelitiannya bahwa lokomosi yang belum selesai tetap menyimpan sejumlah tegangan yang hanya dapat diredakan kalau tugas lokomosi itu diselesaikan. Teori Lewin yang semula dimasukkan sebagai teori kepribadian ternyata justru berkembang di ranah psikologi sosial. Sejak kematian Lewin, tidak ada kemajuan yang berarti dalam hal teori kepribadiannya. Pendukung setianya banyak mengembangkan rintisannya dalam penelitian tentang proses-proses kelompok, penelitian tentang dinamika kelompok, encounter group, dan ketegangan antara ras. Selanjutnya ada evaluasi. Sebagai teori kepribadian, teori Lewin memang tidak utuh karena tidak membahas tentang psikopatologi dan psikoterapi. Namun, pemakaian konsep matematik dalam teorinya membuat berbagai fenomena psikis dapat diringkas ke dalam peristilahan yang tepat. Itulah sebabnya banyak pakar psikologi kepribadian lainnya memakai istilah-istilah vektor, valensi, tegangan, ruang hidup, dan semacamnya. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.